Shalom, selamat pagi semuanya, salam Aletheia. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Voice of Aletheia. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan berbincang hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh melihat karya-Mu di pagi yang indah, kami dibangunkan, kami menikmati udara yang segar, menikmati kasih Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini, biar kami boleh menikmati hari ini penuh di dalam sukacita. Kami mengawalinya di dalam doa, di dalam firman-Mu. Berkati kami supaya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami untuk kami hidup sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita bersyukur kalian bisa melihat ini sekolah kalian. Kalian bisa melihat di depan saya juga kelas-kelas yang sudah tersedia disiapkan. Dari mulai penataan ruangan, kemudian mulai prokes, semuanya ditata dengan baik. Tapi terkadang gitu ya kan, kita sebagai anak kurang bisa menghargai waktu kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana bukan hanya menghargai waktu kita, tapi kita juga akan berusaha bagaimana menghargai waktu orang lain. Nah, terkadang banyak kalian, atau bahkan saya, kurang menghargai di mana waktu orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menghargai waktu orang lain. Kadang orang tua kita sudah berusaha mendampingi kita, sudah berusaha dalam belajar kita. Kita didampingi dengan baik, tapi kita menyanyiakan. Kadang kita nggak serius, pengorbanan orang tua kita abaikan. Demikian juga guru-guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sampai belajar, sampai material belajar IT, bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Classroom, bagaimana menggunakan semua. Sekarang dengan blended learning, yang sekarang ini blended learningnya sudah mulai dijalankan. Tapi kadang-kadang, apakah kita menghargai mereka yang sudah menyiapkan itu? Satu contoh misalkan, kalian janjian sama teman, kalian sudah korbankan waktu nih, kalian sudah janjian jam 7 misalkan mau ada ketemuan, ditunggu sampai setengah 8, ditunggu sampai jam 8, temen nggak datang. Kira-kira gimana? Wah, kecewa ya. Janjian jam 7, jam 8, sampai setengah 9 nggak datang. Ternyata sampai jam 9 pun nggak datang. Akhirnya kamu pulang dengan kecewa. Padahal kamu bisa belajar, kamu bisa dengan aktivitas lainnya, dan kamu seperti itu. Bayangkan kembali kalau ke kita. Kalau kalian yang melakukan itu, orang lain sudah menunggu, korban waktu, korban tenaga, dia sudah menunggu lama. Tapi kita abaikan dan kita nggak merasa nggak bersalah, kita merasa nggak, gimana nggak peduli sama teman. Gimana perasaan teman kita ketika kita tinggalkan dan kita melupakan dia begitu saja. Nah, bagaimana hari ini? Mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita menghargai waktunya orang lain? Kalau kita tidak menghargai waktu kita, bagaimana kita juga bisa menghargai waktu orang lain? Satu firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dan ayat 4 demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama dikatakan di sana adalah jangan hanya mencari kepentingan sendiri. Orang lain juga punya kepentingan loh, gitu ya. Kita peduli nggak sama mereka? Kadang-kadang kita abaikan. Mereka sudah korban waktu loh. Guru sudah korban waktu loh, tenaga loh, biaya loh semuanya. Orang tua kalian harusnya kerja dampingi kalian belajar. Ya kan? Sekolah sudah berusaha. Bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya. Teman-temanmu pengen ketemu, pengen ngobrol nih. Ya, ini sudah mulai. Ada blended learning-nya sudah dimulai. Dan teman-teman sudah merasa nyaman, enak. Ayo gimana kalian? Menghargai nggak waktu? Dengan Zoom dan yang lainnya ya. Oke, hari ini Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, tidak mencari kepentingan sendiri. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Jadi caranya yang pertama, bagaimana kita menghargai orang lain? Kita harus rendah hati. Kita harus melihat bagaimana kepentingan orang lain tersebut. Jangan melihat hanya kepentingan kita, hanya melihat keperluan kita, kebutuhan kita, tapi mari kita lihat sisi orang lain. Orang lain perlu dihargai. Orang lain juga perlu kita peduli waktu mereka. Jangan hanya egois dengan diri kita. Rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan di dalam ayatnya yang keempat tadi dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain.
Yang pertama tadi dikatakan rendah hati. Yang kedua dikatakan peduli kepada kepentingan orang lain. Jangan hanya kita rendah hati juga, tapi kita juga memulai, berarti ada sebuah pengorbanan. Untuk menghargai orang lain dibutuhkan loh kita pengorbanan. Kita sudah berkorban waktu, orang lain sudah berkorban waktu. Mari kita saling menghargai pengorbanan masing-masing. Temanmu, gitu ya kan, saudaramu, orang tuamu, gurumu, dan dimanapun kau berada. Bahkan pendeta, hamba Tuhan di gerejamu sudah menyediakan waktu untuk kalian, sudah mempersiapkan pujian, sudah mempersiapkan firman Tuhan, tapi kalian nggak ke gereja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita menghargai waktu yang dicurahkan mereka semalam, 3 hari mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin dengan online disiapkan, tapi kita nggak menghargai. Kadang kita lihat, hanya dilihat saja, tapi kita nggak memperhatikan. Mungkin atau hari ini ada Voice of Aletheia, kalian mungkin sudah putar karena hanya kewajiban untuk laporan ke Loza Irma. Tetapi apakah kalian menghargai apa yang dikatakan firman bagi kita hari ini? Tilik mari kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Tuhan katakan. Saya ambil satu ayat firman Tuhan kembali, Efesus 5, ayat yang ke-15 demikian katakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dikatakan lagi ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa saya hubungkan dengan kalimat ini? Karena ada kata waktu di sana. Nah, bagaimana kronos, kesempatan? Dulu pernah saya terangkan ya, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada. Mungkin hari ini kita bisa janjian sama teman, besok belum tentu kita ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan, pakailah itu. Dengan arif, dikatakan di sana kata arif. Arif itu boleh dikatakan dengan sepadan dengan kata bijaksana. Jadi pergunakan waktu dengan bijaksana. Mari hargai waktu orang lain. Jangan hanya menghargai egois dengan diri kita, tapi waktunya orang lain. Waktu guru kita, yang seharusnya dia dengan keluarga bisa liburan, tapi mengorbankan waktu. Bagaimana mempersiapkan persiapannya untuk ngajar kalian. Orang tua kalian yang harusnya bekerja, ditinggal dulu untuk dampingi kalian belajar. Beruntung, bersyukur masih ada orang tua, ada guru, ada kesempatan. Mari kita gunakan dengan arif, dengan bijaksana ya. Baik, kiranya kalian hari ini mencoba menghargai waktu, yaitu waktu kalian bersama orang lain. Hargailah waktu orang lain. Jangan sia-siakan waktu, kronos kesempatan yang Tuhan beri. Pergunakan dengan arif setiap waktu, jam, detik, dan menit kehidupan kita. Selama masih bisa belajar, kalian mungkin masih ada yang online hari ini. Pergunakan waktu itu dengan baik. Masih bertemu di dalam Zoom. Kalian yang sudah mulai PTM, pergunakan waktu dengan yang baik. Di sekolah, kalian pergunakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Satu pesan firman Tuhan hari ini, mari kita mulai menghargai waktu orang lain. Jangan egois untuk kepentingan kita sendiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami melihat hidup kami terkadang lupa bahwa orang lain juga membutuhkan perhatian kami, dihargai waktunya. Kami sering menuntut orang lain untuk menghargai kami. Tapi kami sering lupa bagaimana kami juga harus menghargai orang lain. Terima kasih hari ini kami harus melihat bahwa kami harus melihat orang lain, mengutamakan orang lain, yaitu dengan rendah hati. Bisa melihat keadaan mereka. Kami harus mulai peduli, ada pengorbanan dari diri kami. Dan yang ketiga, kami harus menggunakan kesempatan yang ada dengan arif, dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, memberkati sekolah kami, memberkati guru kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati teman-teman kami satu kelas, teman-teman kami satu sekolah. Kami saling memberkati, saling peduli, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi minggu depan dalam Voice of Aletheia selanjutnya. Jangan lupa kalian yang ingin mempersembahkan persembahan hari ini untuk mendukung program FOA dan juga mendukung sekolah kita, silakan persembahan dikirimkan ke nomor rekening setelah acara ini nanti akan ditampilkan. Hari ini kalian bisa transfer, kalian bisa kirimkan melalui rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.